Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mengalami infeksi jamur pada mulut ataupun pada kelamin ya, pada alat kelamin kita itu harus hati-hati. Karena itu bisa saja ya menandakan suatu infeksi menular atau biasa dikenal dengan kandidiasis. Kandidiasis itu apa ya? Kandidiasis itu teman-teman merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida atau nama lengkapnya itu si Candida albicans. Dan dia bisa mengenai area kelamin, mukosa mulut, kulit, dan juga bisa menyebar melalui darah. Kandidiasis ini sangat umum terjadi, terutama pada kita ya teman-teman kaum wanita. Tetapi kandidiasis ini juga bisa ya terjadi pada pria dan juga anak-anak bahkan. Kandidiasis seringkali ya mempengaruhi orang dengan sistem imun yang lemah. Misalnya wanita hamil, orang dengan penyakit diabetes, bayi atau anak-anak, serta orang-orang yang memiliki penyakit sistem imun yang rendah seperti HIV atau AIDS. Dan jamur Candida ini bisa lebih mudah menyebar ke orang lain, jadi dia sifatnya menular. Jadi apa nih tanda dari gejala kandidiasis dok? Jadi saya tahu nih kira-kira orang-orang tersebut menderita kandidiasis atau tidak gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman gejala umum dari kandidiasis yang dapat terjadi. Kalau dia kandidiasisnya pada area kulit, biasanya dia akan merasakan pada bagian kulitnya itu warnanya merah atau mungkin putih-putihan, itu juga bisa. Rasanya gatel, perih dan juga radang gitu ya, ada bengkak sedikit, itu juga bisa tuh kalau areanya pada kulit. Kalau areanya pada genital. Pada genital nih kalau pada wanita dulu ya, kalau pada wanita dia infeksi jamur vaginanya itu menimbulkan rasa gatal yang sangat gatal, ekstrim banget gatalnya. Kemerahan dan juga nyeri pada vagina serta ada keputihan atau cairan pada vagina yang terlihat warnanya itu putih susu dan juga kental. Sedangkan pada pria, gejalanya itu meliputi rasa nyeri, gatal, dan juga perih pada bagian ujung penisnya. Dan baik pria ataupun wanita biasanya akan merasakan sakit pada saat berhubungan biologis. Kalau gejala pada bagian mulut dan juga kerongkongan, itu biasanya sering disebut dengan TRAS. Nah, gejala kandidiasis oral itu biasanya teman-teman dia akan berupa bercak-bercak putih pada bagian lidah dan juga mulut. Kadang bagian gusi itu juga menjadi bengkak dan juga luka, warnanya bisa kemerahan dan juga ada putih-putihnya. Candida esophagitis, dia juga akan mempengaruhi pada bagian kerongkongan, menyebabkan rasa sakit sekali dan juga kesulitan pada saat menelan. Nah, kalau gejalanya pada aliran darah, biasanya kita kenal dengan candidemia. Dan kondisi ini biasanya kamu akan mengalami demam, menggigil, badannya nggak enak banget. Kapan kita harus ke dokter? Jadi teman-teman harus ke dokter kalau gejalanya itu memburuk atau tidak membaik sama sekali dalam waktu 1 minggu. Udah 1 minggu sakit tapi nggak membaik, segera konsultasi ke dokter. Dan juga kalau yang kedua ya tandanya luka berwarna putih pada lidah, pipi bagian dalam atau langit-langit mulut, gusi dan juga pada bagian amandel gitu ya. Kalau luka terjadi pada area mulut, kamu harus segera konsultasi ke dokter walaupun belum 1 minggu. Kemudian kemerahan atau rasa sakit yang cukup parah dan menyebabkan kesulitan pada saat makan atau menelan, itu juga harus konsultasi segera ke dokter kamu. Dan juga apabila kamu mengalami lukanya tadi itu tergesek, ada darahnya, itu juga tanda-tanda kamu harus segera mengunjungi dokter. Dan juga retak-retak atau kemerahan pada bagian ujung-ujung mulut, itu juga ya teman-teman harus konsultasi ke dokter kamu. Apa penyebab dari kandidiasis? Teman-teman, penyebab utama kandidiasis itu adalah jamur Candida atau si Candida albicans tadi ya. Dan jamur ini dapat tumbuh di area yang terdapat kelembabannya cukup tinggi atau panas yang ketat gitu ya, panas cukup tinggi, itu juga bisa ya teman-teman. Misalnya area genital atau area-area tertentu pada kulit kita yang memiliki kondisi seperti itu juga bisa terjadi. Umumnya dia juga terjadi pada orang-orang dengan sistem imun yang lemah seperti wanita hamil,
penyakit diabetes ya gitu. Orang-orang dengan diabetes yang tidak terkontrol itu kan daya tahan tubuhnya juga rendah. Orang-orang yang mengalami sistem imun yang rendah, HIV AIDS itu juga bisa ya lebih rentan mengalami si kondisi seperti ini. Kemudian untuk teman-teman yang mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang panjang, itu juga biasanya rentan mengalami ini karena dia bisa membunuh bakteri alami yang berada di dalam tubuh kita sehingga bisa membuat si bakteri jahat atau si Candida albicans ini tumbuh dengan pesat. Faktor resiko untuk kandidiasis ini apa aja dok? Siapa aja? Hampir sama ya teman-teman. Tadi orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Oleh karena itu kuatin sistem imun kita. Seperti bayi, wanita hamil, lansia, orang dengan diabetes, orang dengan HIV AIDS. Itu sebaiknya kita jaga karena dia merupakan kondisi atau kelompok-kelompok rentan. Kemudian teman-teman atau orang-orang yang sedang menggunakan pengobatan tertentu, penggunaan hormonan atau PKB, antibiotik, kortikosteroid, bukannya nggak boleh sama sekali ya teman-teman, itu tetap dilakukan sesuai dengan anjuran dokter, namun jangan berlebihan, jangan mengatasi sendiri, PKB beli sendiri, minum-minum sendiri tanpa sesuai dengan anjuran. Kemudian untuk teman-teman yang sedang menjalani kemoterapi atau terapi radiasi untuk suatu keganasan atau kanker, itu kan kondisi imunnya juga lemah ya. Dan juga orang-orang yang kondisi mulutnya itu kering, itu juga bisa ya teman-teman, banyakin lagi nih minumnya. Dan juga wanita-wanita dengan kadar estrogen yang tinggi, artinya hormonalnya nih harus distabilkan. Dan juga orang-orang yang aktif secara seksual tentu saja. Walaupun kandidiasis ini bukan salah satu penyakit menular seksual ya. Dan juga orang-orang yang memiliki kebiasaan yang menjaga kebersihannya itu kurang bagus nih, higienitasnya buruk misalnya. Atau teman-teman yang menggunakan gigi palsu itu harus rajin dibersihkan. Karena jika tidak itu merupakan faktor resiko untuk terkena kandidiasis. Nah, dok saya atau teman saya nih udah mengalami kandidiasis. Kira-kira pengobatannya seperti apa? Tetap ya teman-teman, pengobatannya itu dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang ke dokter yang ada di kota kamu. Secara umum, ini ya teman-teman secara umum, kalau memang ada kandidiasisnya tuh pada bagian mulut atau saluran pernafasan, obatnya itu apa? Nystatin, clotrimazole, fluconazole, itraconazole, jenis-jenis anti jamur. Kalau kandidiasisnya di kerongkongan itu apa? Biasanya nystatin, fluconazole, itraconazole itu akan diberikan oleh dokter kamu salah satunya. Kemudian kalau pada area kulit diberikan apa? Biasanya diberikan obat luar nih oleh dokter, entah itu nystatin, miconazole cream, clotrimazole atau ketoconazole dan berbagai macam lagi obat anti jamur. Kemudian kalau obat-obat untuk area vagina, dokter juga mungkin akan memberikan obat-obat topikal ya teman-teman, anti jamur topikal. Clotrimazole, miconazole, butuconazole, terconazole. Biasanya yang zolzol itu anti jamur, tapi tidak semua. Dan juga kalau memang kandidiasisnya itu pada bagian aliran darah nih, biasanya apa? Biasanya ya diberikan obat-obatan untuk mengatasinya ya teman-teman. Contohnya ya macam-macam ya, anidulafungin, kasfofungin, kemudian amphotericin B. Namun tidak harus ya selalu obat-obatan yang saya sebutkan tadi itu yang akan diberikan oleh dokter kamu. Karena macam-macam ya, tergantung lagi kesediaan obatnya ada atau tidak di kota kamu. Kemudian itu kan tadi obat-obatannya ya teman-teman. Kalau pengobatan rumahannya itu apa aja? Jelas, yang pertama kamu harus melakukan kebersihan gigi dan mulut kamu dengan baik. Sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, tapi kalau bisa setiap makan itu juga sikat gigi. Kemudian ganti sikat gigi kamu sesering mungkin sampai infeksi kamu pulih. Jadi sikat giginya tuh kira-kira kalau memang udah kayaknya terinfeksi nih, ganti lagi gitu ya. Dan juga jangan berganti-gantian sikat gigi itu nggak boleh sama sekali. Kemudian yang bisa kamu lakukan itu adalah kumur dengan air garam hangat. Jadi larutkan setengah sendok teh garam dengan air 1 gelas kayak 235 ml air hangat ya teman-teman. Kumur-kumur. Kemudian dibuang tuh larutannya, jangan ditelan. Itu bisa membantu untuk membersihkan area mulut kamu. Gunakan nursing pad kalau memang kamu sedang menyusui dan juga memiliki infeksi jamur. Gunakan pad itu untuk membantu mencegah penyebaran jamur ke pakaian kamu.
Jadi pilihlah padnya itu yang tidak terbuat dari plastik ya teman-teman, karena kan plastik kan nggak nyerap, jadi mudah menjadi tempat bertumbuh kandida malah gitu. Jika kamu memang tidak menggunakan pad sama sekali, kamu harus mencuci nursing pad atau bra itu dengan air panas dan juga pemutih. Dan untuk teman-teman yang memang mengalami penyakit diabetes ya, itu harus dijaga ya kadar gulanya. Pastikan kadar gula kamu itu terkendali kalau memang kamu memiliki penyakit diabetes. Hindari juga penyebab-penyebab iritasi. Iritan seperti sabun yang ada pewanginya, shower gel, entah deodoran, tisu basah, pembersih vagina gitu ya. Karena hal-hal itu kan bisa memperburuk nih infeksi pada miswi. Serta teman-teman perlu menghindari penggunaan pakaian-pakaian yang ketat. Pakaian dalam dan legging atau celana-celana yang ketat itu bisa membuat area kewanitaan kita itu menjadi lembab. Sehingga bisa mengakibatkan terjadinya infeksi lebih parah dan juga lebih mudah. Teman-teman udah pada tahu kan gimana caranya pengobatan rumahan dan juga beberapa kira-kira obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter kamu kalau kamu konsultasi ke dokter. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dr. SP dan semua media sosial saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan di komen ya. Wassalamualaikum.